Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif. Jadi kali ini saya ingin bercerita tentang dua buah negara yang sangat terkenal di Asia Tenggara. Kira-kira negara apa ya? Pasti kalian udah tahu tentang negara Vietnam dan Thailand. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan sistem politik yang ada di dua negara tersebut. Tentunya dalam menjelaskan ini saya tidak sendirian. Saya nantinya akan dibantu oleh rekan-rekan saya yang akan kalian lihat setelah uh, penjelasan saya berikut ini. Jadi sebagai pendahuluan, kita akan memulai dari negara Thailand. Nah, Thailand merupakan sebuah negara yang termasuk satu dari 5 pendiri uh, komunitas ASEAN, ya, atau perkumpulan dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Thailand sendiri juga menjadi salah satu negara yang tidak pernah dijajah ketika Perang Dunia Kedua berlangsung. Nah, Thailand sendiri berasal dari kata Thai, atau Thai ini merupakan suku asli yang berada di Thailand. Nah, sementara itu, orang-orang barat mengenal Thailand ini sebagai negeri Siam. Jadi mereka mengenal bangsa Thailand adalah bangsa Siam. Nah, lalu bagaimana dengan sistem keterwakilannya? Negara Thailand ini, sistem keterwakilan mereka atau sistem pemerintahannya ini menganut sebuah sistem dengan monarki parlementer. Nah, monarki parlementer ini diatur di dalam konstitusi negara Thailand yang telah direvisi sebanyak 20 kali. Nah, lalu bagaimana tentang pembagian tugas dan kinerja dengan sistem pemerintahan monarki parlementer? Nah, penjelasan berikutnya ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan sistem politik ataupun sistem pemerintahan negara Thailand. Negara yang dijuluki dengan gajah putih ini adalah negara yang sudah mengalami 20 kali kudeta militer dan 16 kali perubahan konstitusi ya. Negara Thailand menganut sistem pemerintahan monarki konstitusi, yaitu sistem pemerintahan raja ataupun ratu yang memimpin sebuah negara. Di negara Thailand sendiri, sistem pemerintahan ini, sistem pemerintahan monarki konstitusional adalah terbagi atas 3 parlemen ataupun lembaga ataupun wewenang. Ataupun disebut trias politika ya. Pembagian wewenang di sini ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif di negara Thailand itu dipimpin oleh raja ataupun ratu secara turun-temurun. Berbeda dengan Indonesia, eksekutif di negara Thailand itu dipimpin oleh raja, sedangkan di Indonesia itu dipimpin oleh presiden. Dan berbedanya lagi, di negara Thailand itu raja dibantu oleh perdana menteri, dan di daerah dibantu oleh gubernur ya. Itu eksekutif di negara Thailand. Sedangkan di lembaga legislatif itu negara Thailand itu menganut sistem bikameral ataupun 2 kamar. Yang pertama itu negara Thailand menamai 1 kamar menamai Sapa Punten, dan yang kedua itu Uti Sapa. Masa jabatan di legislatif di negara Thailand itu berkisar 4 tahun.
Sedangkan satu kamar itu dipilih ataupun beranggotakan 100 orang yang dipilih secara profesional dari partai politik, dan Wuti Sapa itu 400 orang yang dipilih melalui mayoritas. Dan yang ketiga itu ada yudikatif ataupun peradilan. Anggotanya itu dari eksekutif dan legislatif dengan lembaga MK dan lembaga pengadilan lainnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Irwan. Nah, di sini saya ingin menyambung penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya ingin coba menjelaskan tentang negara Vietnam. Nah, negara Vietnam ini adalah sebuah negara semenanjung Cina yang berada di Asia Tenggara. Nah, setelah Perang Vietnam berakhir pada tahun 1975, Vietnam mengatur kembali negaranya dan memilih untuk menjadi republik sosialis. Nah, Vietnam ini merupakan salah satu dari 5 negara yang masih menggunakan sistem sosialis atau komunis. Nah, dalam menjalankan pemerintahannya. Dan kemudian sejarah Vietnam berawal pada 4.000 tahun yang lalu. Vietnam sejak abad ke-11 sebelum Masehi sampai abad ke-10 Masehi mayoritas berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Tiongkok. Pada 939 Masehi, Vietnam merdeka secara politik dan mulai menggunakan Cham sebagai nama negaranya. Masa ini dianggap sebagai masa pembangunan identitas Vietnam. Kemudian Vietnam juga memiliki 54 suku yang tersebar di seluruh wilayah. Suku Chin merupakan suku mayoritas dengan 86% dari populasi Vietnam dan tinggal di daratan rendah dan delta-delta sungai. Nah, sementara 53 suku etnis lainnya tersebar di daerah penggunungan. Beberapa suku menempati satu wilayah yang sama, khususnya etnis minoritas di utara Vietnam. Kemudian tiap suku etnis memiliki budaya, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan negara Vietnam. Negara Vietnam adalah sebuah negara yang masih menganut paham komunis, yang dimana proses dalam menjalankan roda pemerintahannya tidak jauh dengan sistem pemerintahan negara komunis lainnya. Dalam negara Vietnam memiliki sebuah partai tunggal yang berkuasa, yaitu Partai Komunis, yang dimana dalam menjalankan pemilu hanya partisipan atau partai yang didukung oleh Partai Komunis saja yang dapat mengikuti pemilu. Assalamualaikum, nama saya Mujahida. Saya akan menambahkan sedikit tentang sistem pemerintahan yang ada di Vietnam. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa Vietnam itu adalah sebuah negara yang paham anutan akan komunis, di mana di sana juga terdapat lembaga eksekutif yang dimana presiden dan perdana menteri. Presiden di sana tuh sebagai kepala negara. Tetapi kalau misalnya di Vietnam itu, kalau misalnya ada kayak pemilihan umum, itu tuh yang boleh ikut memilih tuh cuman orang-orang yang ada di partai komunis tersebut, karena aliran di sana tuh cuman ada satu partai, yaitu Partai Komunis. Terus dalam kewenangan legislatif Vietnam dipegang oleh Majelis Nasional Vietnam. Jadi di Vietnam itu juga ada majelis di mana kekuasaannya itu
juga hampir setara kayak presiden lah, karena presiden tuh cuman simbol kalau di sebuah negara komunis, dan yang lain itu kayak perdana menteri negara komunis, dan yang lain itu kayak perdana menterinya tuh yang akan yang bakal menyusun gimana sebuah negara itu berlangsung, tetapi tetap di bawah persetujuan si presidennya. Dan kewenangan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung Rakyat sebagai pemegang kewenangan hukum tertinggi di Vietnam. Namun lembaga ini juga bertanggung kepada Majelis Nasional. Jadi si yudikatif ini juga dia ini kan yang bakal menyusun gimana sebuah negara itu berlangsung, kayak sistem-sistem negaranya. Tetapi dia tuh juga di bawah pengawasan si Majelis Nasional yang ada di Vietnam tersebut. Seperti kita ketahui kalau si Vietnam ini bukan sebuah negara yang paham anut komunis. Ada juga kayak negara Laos, juga Korea Utara kalau nggak salah, yang paham anut komunis. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.